Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Firmansyah dengan NIM H1101251032 dari Prodi Sistem Informasi kelas B angkatan tahun 2025 Universitas Tanjung Pura. Saya merupakan salah satu pembaca materi di kelompok manajemen proses bisnis, di mana tujuan kami dalam video ini yaitu untuk memenuhi tugas besar dari mata kuliah manajemen proses bisnis. Nah, yang akan dibahas pada video kali ini yaitu tentang model bisnis dari PT Aska. PT Aska ini sendiri merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang industri logistik dan ekspedisi pada tingkat provinsi hingga tingkat nasional, seperti itu ya. Nah, tujuan kami dalam membuat laporan ini yaitu untuk menjelaskan bagaimana alur dari proses bisnis PT Aska ini jika dibuat dalam notasi BPMN dan juga melalui pendekatan RACI. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian pertama yaitu pemilihan mitra yang merupakan salah satu turunan dari fungsi bisnis manajemen. Ya. Nah, ini adalah proses aktivitas bisnis dari pemilihan mitra. Ini adalah notasi BPMN versi ASIS, di mana di sini terdapat 3 aktor yaitu manajer, tim operasional, dan juga mitra. Aktivitas dimulai dari manajer melakukan identifikasi kebutuhan mitra, kemudian manajer akan menetapkan kriteria pemilihannya itu seperti apa. Lalu dia akan menilai apakah kriteria yang dibuat tadi telah layak atau tidak. Jika tidak, maka akan dicari kriteria yang lebih sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sementara jika sesuai, maka kriteria tersebut akan diteruskan ke tim operasional. Kita beralih ke bagian mitra, di mana di sini mitra yang ingin mendaftar itu bisa mengirimkan dokumen pengajuan ke tim operasional yang nantinya akan diterima oleh tim operasional. Kemudian tim operasional di sini akan mengidentifikasi calon mitra di sini berupa data objek yaitu daftar mitra, di mana tim operasional akan mengevaluasi kualifikasi calon mitra tersebut sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh manajer tadi, menghasilkan data output berupa hasil penilaian. Apakah mitra tersebut lolos penilaian? Jika tidak, maka tim operasional akan mengirimkan pesan penolakan. Nantinya pesan tersebut akan disampaikan ke calon mitra bahwa mereka itu ditolak, seperti itu. Sementara jika lolos penilaian, maka tim operasional akan menyiapkan daftar rekomendasi mitra yang menghasilkan output berupa draft kontrak dan rekomendasi mitra. Lalu hal tersebut diteruskan ke manajer lagi, di mana manajer akan melakukan peninjauan ulang dari rekomendasi dan draft kontrak tersebut, kemudian akan melakukan perundingan persyaratan kontrak. Di sini manajer akan menghubungi dari mitra tadi. Mitra akan meninjau dan melakukan negosiasi. Lalu setelah itu mengirim keputusan dari mereka itu. Keputusan tersebut akan dikirim ke manajer. Manajer menerima hasil keputusan dari mitra dan melakukan validasi kesepakatan. Seandainya tidak terjadi kesepakatan atau batal, maka akan dikirimkan pesan penolakan kepada mitra tadi oleh tim operasional. Sementara jika terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka di sini manajer akan memberikan persetujuan dan menjalin kemitraan. Kemudian mereka akan sepakat menjalin kemitraan dan menghasilkan data output berupa kontrak final dan surat persetujuan, di mana di sini manajer akan mengirimkan konfirmasi jika mereka sepakat untuk bermitra, dan di sini mitranya menerima notifikasi tersebut, lalu aktivitas pun berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan membahas sebuah BPMN dalam sebuah manajemen proses bisnis. Tugas ini akan saya jelaskan semua kriteria dan cara-cara proses ini dijalankan. Pertama, di sini ada penetapan target dan strategis dan asumsi makro seperti inflasi. Biasanya berisi tentang gimana cara kita menjalankan sebuah laporan keuangan dan perusahaan dalam suatu periode tertentu yang ada dalam kegiatan perusahaan yang biasa berjalan dalam sehari-hari untuk menjalankan
keuangan itu berjalan dalam suatu konsumen, produsen, dan distributor dalam menjalankan suatu perusahaan ini. Di sini kita bisa melihat dari mulai manajer keuangan, ada analis keuangan, dan akuntan. Manajer keuangan. Manajer keuangan itu menetapkan target, strategis, dan asumsi makro seperti inflasi. Dia akan menetapkan suatu apa yang telah mereka kerjakan selama satu periode ini. Lalu dia memberi instruksi kepada penyusun proyeksi ke analis, dan ini dia memberi arahan semua pada pekerja-pekerjanya yang mereka pimpin, yaitu ada analis keuangan dan akuntan. Dia menginstruksikan ke analis keuangan terlebih dahulu untuk menerima instruksi dari manajer. Dia akan memulainya dari awal. Kemudian dia meminta data historis ke akuntan. Lalu dia menyerahkannya ke akuntan untuk mengumpulkan semua laporan keuangannya. Lalu dia dia memberi hasil historis keuangan ke analis pada suatu operasi yang dia telah hitung dalam setiap laporan-laporan yang ada. Memeriksa semua daftar laporan yang ada, apakah ini lengkap atau tidak. Kalau tidak lengkap, sudah pasti dia akan serahkan kembali dari bagian meminta data ini, karena data ini bakal dicek terus dan dihitung ulang sama akuntan apakah ini relate atau tidak, dan dia akan menjalankannya dan kemudian disambung lagi ke sini lagi. Jika dia lengkap, maka akan disusun model proyeksi keuangannya dan dia bakal dianalis laporan bentuknya perusahaannya gimana dan caranya tuh gimana. Kemudian dia melakukan stress test atau skenario analis. Stress test skenario analis dia fungsinya mengetes gimana kondisi ekonomi yang ada, menyerahkan hasil analisis ke manajer keuangan. Dia menyerahkan ke manajernya. Setelah dia menyerahkan ke manajernya, dia melihat reviewnya apakah ini layak atau sesuai target atau tidak. Kalau iya, maka bakal disetujui oleh keuangan. Setelah disetujui keuangannya, dia bakal menyerahkan lagi ke akuntan, dan lalu akuntan bakal mengeluarkan semua masukan data-datanya ke pihak lain, yaitu ke data anggaran finalnya. Jika tidak, dia akan melakukan revisi dan balik lagi ke yang menganalisis pola grafik dan mengecek apakah ini sesuatu yang benar atau tidak, bakal dicek ke penganalisisnya dalam suatu kesalahan atau suatu kekurangan yang ada. Oke, dari sekian ini semua yang ada di BPMN ini yang ada segitu aja saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan alur pengiriman barang. Proses ini terdiri dari 4 pihak utama, yaitu pelanggan, tim logistik, gudang, dan kurir. Yang pertama tuh proses dimulai dari pelanggan. Pelanggan itu melakukan pemesanan, lalu mengirimkan data pesanan, serta melakukan verifikasi pembayaran. Setelah pembayaran berhasil diverifikasi, pelanggan akan menerima notifikasi status pesanan. Pada tahap ini, pelanggan hanya perlu menunggu sampai barang itu tiba, lalu memberikan konfirmasi bahwa barang sudah diterima. Selanjutnya, proses berpindah ke tim logistik. Tim logistik akan menerima
verifikasi pesanan, kemudian membuat surat jalan atau delivery order. Surat jalan ini dikirim ke bagian gudang sebagai dasar persiapan barang. Selain itu, tim logistik juga menyusun rute pengiriman update status pesanan ke pelanggan, dan menugaskan kurir untuk mengambil barang di gudang. Tahap berikutnya adalah proses yang dilakukan oleh gudang. Gudang akan menerima surat jalan, kemudian melakukan picking atau pengambilan barang sesuai pesanan. Setelah itu barang dikemas dan dilakukan pengecekan kualitas atau quality control. Jika barang tidak lolos pemeriksaan, barang akan dikemas ulang dan dicek kembali. Namun, jika lolos, gudang akan mengirimkan status bahwa sudah siap untuk dikirim. Nah, tahap terakhir itu adalah proses kurir. Kurir akan menerima instruksi untuk mengambil barang. Setelah tiba di gudang, kurir melakukan validasi fisik serta tanda tangan serah terima. Kemudian barang kemudian dimuat ke kendaraan dan dikirim sesuai rute yang telah disusun. Sesampainya di lokasi, kurir akan menyerahkan barang ke pelanggan dan mengkonfirmasi bahwa pengiriman telah selesai. Seperti inilah alur pengiriman barang yang lebih terstruktur dan jelas. Sekian dari penjelasan dari saya. Terima kasih. Nama saya Rugala dengan NIM H10101251064. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur BPMN yang telah saya buat. Di sini fungsi bisnis saya adalah IT support dan proses bisnisnya yaitu maintenance server. Pada maintenance server ini terdapat 3 aktor, yaitu staf jaringan, IT manager, dan user atau pengguna. Alur dimulai dari start. Setelah itu staf jaringan tersebut memulai sesi maintenance. Setelah itu staf jaringan melakukan cek update patch yang tersedia, apakah ada update yang tersedia atau tidak. Setelah itu membuat rencana estimasi waktu, dan terdapat berkas rencana estimasi waktu yang dibuat oleh staf jaringan. Setelah itu staf jaringan mengkonfirmasi kepada IT manager. IT manager membuat review rencana maintenance yang dibuat oleh staf jaringan. Jika estimasi waktu yang dibuat oleh staf jaringan disetujui, maka alur melanjutkan ke kirim pemberitahuan ke user. Setelah itu user menerima pemberitahuan. Setelah itu melakukan maintenance. Setelah itu staf jaringan itu melakukan backup data. Setelah staf jaringan melakukan backup data, maka staf jaringan akan melakukan update OS atau sistem yang sekiranya diperlukan oleh server. Setelah melakukan update OS itu selesai dilakukan, maka yang selanjutnya adalah restart server. Di sini ada decision, apakah layanan berjalan normal. Jika iya, maka maintenance selesai dan mengirim pemberitahuan maintenance telah selesai kepada user. Jika tidak, maka akan restore backup data. Maksudnya itu mengembalikan backup data sebelum proses update server dilakukan. Setelah itu ada decision lagi, apakah restore berhasil. Jika ya, maka maintenance selesai dan end. Jika tidak, laporan dikirimkan ke laporan insiden dikirim ke manajer. Setelah itu IT manager menerima laporan insiden. Setelah itu IT manager melakukan investigasi penyebab error. Kayak dia itu melakukan investigasi apa penyebab error yang terjadi sehingga update server ini gagal. Setelah itu membuat keputusan tindakan perbaikan lanjutan.
Setelah itu IT manager mengirimkan pesan ke staf jaringan untuk melakukan perbaikan lanjutan. IT manager setelah itu pindah ke staf jaringan. Staf jaringan menerima pesan arahan dari manajer tentang langkah apa yang selanjutnya akan dilakukan. Setelah itu IT staf jaringan melakukan perbaikan ulang dan task tersebut kembali lagi ke restart server. Setelah itu jika estimasi waktu tidak disetujui, maka IT manager membuat catatan penolakan tentang alasan apa hal yang membuat IT manager menolak waktu perbaikan server. Ini ada berkas mungkin list apa saja hal yang membuat IT manager itu menolak perbaikan server. Setelah itu dilanjutkan melakukan revisi jadwal. Di sini ada berkas daftar revisi jadwal yang telah dibuat oleh IT manager. Setelah itu IT manager mengirimkan kepada staf jaringan, dan staf jaringan bisa memulai sesi maintenance lagi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang BPMN yang telah saya buat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan dalam pembuatan BPMN ini. Sekian, terima kasih. Untuk versi 2B di sini saya akan menjelaskan bagian pemilihan mitra yang telah diotomatisasi. Di mana pada bagian awal di sini manajer itu akan menetapkan kriteria dan kebijakan seleksi dan kemudian mengirim kriteria tersebut ke database sistem yang akan diteruskan ke sistem otomasi. Setelah sistem menerima inputan, maka di sini sistem juga akan menyediakan publikasi untuk lowongan kemitraan. Di mana di sini mitra itu akan mengisi dulu formulir pengajuan, kemudian mengirimkan formulir jika ingin mengajukan kerjasama atau untuk bermitra. Nah, di sini sistem akan memulai seleksi otomatis dari calon mitra tadi dan melakukan penyaringan sesuai dengan kriteria yang telah di-input oleh manajer. Kemudian setelah daftar kandidatnya itu telah didapat atau telah memenuhi syarat, maka data tersebut akan dikirim ke manajer. Manajer akan menerima rekomendasi sistem, kemudian melakukan peninjauan ulang. Jika rekomendasi tersebut cocok, maka manajer akan memberi persetujuan mitra yang menghasilkan keputusan persetujuan yang akan dikirim ke database sistem. Kemudian sistem otomasi akan mengenerate kontrak dan negosiasi digital yang menghasilkan output berupa kontrak final yang akan disepakati. Kemudian data tersebut akan dikirim atau pemberitahuan tersebut akan dikirim ke mitra di sini, dan mitra akan menerima bahwa mereka telah diterima. Sementara jika rekomendasi tidak cocok, maka manajer akan memberikan perintah ke sistem untuk mengirimkan pesan bahwa mitra tersebut tidak diterima. Nah, lanjut ke bagian kedua, yaitu sistem pengiriman barang. Ya, pengiriman barang. Nah, untuk pengiriman barang sendiri yang sudah diotomatisasi, pertama pelanggan itu akan melakukan pemesanan. Jadi ini adalah aktivitas awal. Kemudian pelanggan akan mengisi form pemesanan yang nantinya akan disimpan ke database pesanan. Setelah itu tim logistik akan menerima pesanan dari pelanggan dan kemudian sistem akan menganalisa rute yang paling tepat. Nah, setelah itu sistem akan melakukan alokasi dan pemilihan armada yang sesuai, melakukan validasi kelaikan kriteria dan mengirim hasil analisa ke sistem gudang. Sistem gudang akan menerima hasil dan kemudian membuat pick list otomatis yang nantinya akan diambil oleh staf gudang. Setelah itu, maka aktivitas selanjutnya adalah melakukan validasi kualitas berdasarkan standar perusahaan. Kemudian status barang siap dikirim akan diteruskan ke bagian sistem logistik. Data tersebut juga akan disimpan ke database inventaris. Kemudian di sini tim logistik akan menetapkan pemilihan kurir yang nantinya kurir yang terpilih itu akan menjemput dan mengirim barang. Setelah itu notifikasi akan dikirimkan ke pelanggan atau update status pesanan akan dikirimkan ke pelanggan. Kemudian di sini kurir akan menyerahkan barang ke pelanggan dan melakukan konfirmasi. Lalu konfirmasi tersebut diteruskan ke sistem yang nantinya akan dikirim ke pelanggan. Setelah pelanggan menerima notifikasi dan menerima barang, maka pelanggan akan melakukan konfirmasi bahwa telah menerima barang.
Nah, ini adalah untuk gabungan. Gabungan di sini terdiri atas pemilihan mitra yang telah diotomatisasi, yang ini, dengan pengiriman barang yang telah diotomatisasi, menghasilkan suatu proses bisnis yang bernama pengiriman barang yang terintegrasi dengan mitra. Di mana di sini mitra yang telah diterima tadi itu akan siap atau aktif untuk melakukan koordinasi. Di mana ketika sistem akan melakukan penetapan pemilihan kurir di sini, data tersebut atau informasi tersebut akan diteruskan ke database sistem manager yang nantinya akan diteruskan ke mitra yang telah bekerja sama tadi. Kemudian mitra akan mengirimkan notifikasi ke kurir yang terpilih dan kemudian kurir atau pekerja mereka itu akan menerima pesan tugas dan akan melanjutkan aktivitas untuk mengirimkan barang. Nah, lalu ini ada matriks Raci di sini. Nah, untuk matriks Raci ini saya akan menjelaskan untuk satu saja di sini, yaitu mengambil contoh satu, yaitu pemilihan mitra. Nah, ini adalah versi as is, di mana A itu artinya accountable, ya, di sini melakukan identifikasi kebutuhan mitra. Itu adalah tugasnya manajer, dia adalah yang bertanggung jawab atau paling tertinggi lah untuk melakukan keputusan hal ini. Kemudian untuk responsible di sini itu contohnya seperti mengirim dokumen pengajuan mitra yang dilakukan oleh mitra karena dialah yang terlibat secara langsung untuk mengirim dari tugas tersebut. Kemudian ada I, itu artinya inform, ya, atau pihak yang harus diinformasikan atau diberitahu. Contohnya di sini ketika menerima pesan atau pengajuan dari calon mitra, di sini kan tim operasional yang bertugas untuk memberitahu. Nah, yang diberitahu itu adalah manajer. Maka manajer di sini bertindak sebagai inform, sementara tim operasional itu perannya sebagai responsible di sini. Seperti itu.